Dan untuk mengulas terkait upaya Indonesia dalam mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai salah satu sumber energi di masa depan, saat ini telah hadir di studio kami, Studio CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian SDM, Eni Alisiani Dewi, serta CEO PT Pertamina New and Renewable Energy, John Ani. Selamat pagi, senang sekali ada Bu Enia di sini dan juga Pak John. Apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda. Selamat pagi, Mas Bram. Oke. Selamat pagi, Mas Bram. Oke, salam sehat, Pak John. Sehat. Oke, kita mulai begitu ya untuk membahas terkait energi baru terbarukan yang mana juga menjadi fokus pemerintah saat ini bahkan hingga 2060 nanti di saat net zero emission. Salah satu EBT atau jenis EBT ada hydrogen atau hidrogen di sana. Kalau memandang terkait prospek jangka panjang dan juga prospek besar roadmap hidrogen di Indonesia, bagaimana saat ataupun kita lihat seberapa optimis Indonesia bisa memanfaatkan hidrogen dan juga EBT lainnya di Indonesia, khususnya hidrogen, Bu Enia, silakan. Kalau kita bicara hidrogen, bagaimana sih cara memproduksi hidrogen? Itu mungkin pertanyaan yang paling mendasar. Dan pada saat ini kalau upaya kita memproduksi hidrogen, kita harapkan dari renewable kan, dari yang kita sebut dengan green hydrogen. Tapi pada saat ini kita itu memproduksi hidrogen dari natural gas yang disebut grey hydrogen. Nah, potensinya ke depan itu kita mempunyai angka sampai dengan 32 juta ton per tahun. Dan demand kita itu kita prediksi antara 9,8 juta sampai dengan sekitar 13. Jadi masih ada sisa sebetulnya. Nah, itu kemungkinan market kita ke depan adalah untuk sektor ekspor. Tetapi harga nih yang paling penting. Harganya kalau yang paling murah saat ini memang diproduksi dari natural gas. Yang harganya sekitar mungkin 1 sampai 2 dolar ya. Nah, pada saat kita bilang green, itu berdasarkan sumber listrik yang termurah apa. Nah, itulah yang kita garis bawahi kalau kita memproduksi hidrogen yang berwarna hijau atau lebih dengan menggunakan sumber yang renewable, itu berdasarkan harga listrik yang paling murah. Nah, kalau kita bisa mendapatkan harga listrik sekitar 1 sampai 2 sen, kita akan mendapatkan harga hidrogen yang seperti yang sekarang. Nah, mendapatkan 1 sampai 2 sen per kWh ini kan sangat susah. Dan saat ini mungkin di sektor renewable yang paling berpotensi adalah hydropower. Nah, itu yang menjadi dasar kita berhitung untuk roadmap. Jadi kebetulan Kementerian SDM sudah mengeluarkan national strateginya tahun lalu, dan saat ini kita sedang membahas detail roadmapnya. Sampai berapa sih demand-nya, lalu kapan sih bisa terpenuhi, seperti itu. Oke. Baik. Kalau dari Anda, Pak John, melihat begitu tadi disebutkan masalah harga. Nah, harga ini juga menjadi sorotan juga, di mana ini juga mengamati begitu ya terkait berbagai jenis EBT yang juga sangat kompetitif sekali, di mana pemerintah juga berfokus ke semuanya. Kalau Anda melihat hidrogen sendiri seperti apa, Pak John? Ya, memang kita bisa tahu tadi disampaikan oleh Profesor Enia juga bahwa hidrogen adalah salah satu sumber green energy ya, yang punya potensial sebetulnya luar biasa. Tadi disebutkan volumenya dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Tapi memang ini kan masih kalau untuk penggunaan untuk menggantikan energi yang sekarang ya, itu kan hidrogen sebenarnya udah dipakai sebelumnya untuk penggunaan lain. Tapi untuk penggunaan pengganti energi yang sekarang memang masalah competitiveness tadi itu, harga ya. Di mana di situ ada beberapa macam komponen. Yang pertama tadi sampaikan terkait dengan energinya, karena kita fokus dengan proses elektrolisa sekarang ini. Jadi elektrolisa itu menggunakan tentu saja energi untuk menghasilkan hidrogen. Sehingga kalau energinya masih yang green ya, masih relatif tinggi, tentu saja hasilnya juga harganya masih relatif tinggi. Selain itu juga teknologi elektrolisanya sendiri. Di situ juga kita masih berevolusi. Di dunia internasional pun dilakukan pengembangan, riset dan lain sebagainya, itu mencari alat yang efisiensinya bisa lebih tinggi lagi. Jadi harapannya nanti di situ kita bisa merendahkan, mencari solusi untuk harga EBT atau sumber energi greennya itu relatif lebih murah dengan proses yang lebih efisien sehingga harganya bisa lebih kompetitif. Nah, tentu saja tidak berhenti di produksi, ada juga distribusi. Itu pun juga harus dicari caranya untuk bisa lebih efisien, penyimpanan juga sama. Nah, dalam hal ini memang pertolongan atau bantuan dari pemerintah dalam hal regulasi juga diperlukan. Baik itu regulasinya supaya perizinan lebih mudah,
dan juga bagaimana caranya menambah juga competitive advantage mungkin dengan beberapa insentif fiskal, baik itu perpajakan atau lainnya, yang tujuannya tentu saja mendukung net zero emission tadi. Tujuannya kan gitu ya, supaya kita bisa menggantikan energi-energi yang belum terlalu green bisa dengan energi green ini. Karena memang hidrogen ini potensinya luar biasa, seperti disampaikan tadi oleh Ibu Dirjen. Oke, potensinya luar biasa di energi hidrogen ini. Saya akan kembali ke Bu Enia. Bu Enia, walaupun memang pemerintah sangat fokus begitu ya ke segala macam EBT dan pemanfaatannya di negara ini, tapi kalau misalnya boleh diupdate kembali, bagaimana sih Bu terkait perkembangan ekosistem hidrogen di tanah air kita? Kita tentu saja ingin menciptakan ya ekosistem yang saling berkesinambungan. Dan saat ini pemerintah sedang membahas RUU energi baru terbarukan yang sedang bergulir ini. Di dalam jenis energi baru telah dimasukkan hidrogen, amonia, dan nuklir. Jadi itu bagian dari energi baru. Dan nanti kalau RUU EBT ini bisa disahkan, kita akan mengupas turunan dari RUU EBT ini menjadi peraturan pemerintah. Nah, di dalamnya sudah mulai sekarang dikaji tentang peraturan pemerintah untuk hidrogen dan amonia. Jadi itu secara regulasi, dan sekarang teman-teman sudah membahas tentang standar hidrogen ya. Standar hidrogen sudah mulai kita bahas, jadi ada komite teknis yang saat ini membahas tentang safety hidrogen, properties hidrogen, dan juga tentang refilling station. Jadi standar-standar bakunya seperti apa, serta kita sedang membahas KBLI. Jadi klasifikasi baku untuk usahanya seperti apa. Nah, itu salah satu regulasi yang kita address, dan juga nanti di PP mungkin kita usulkan juga tentang insentif ya agar ini bisa jalan begitu. Dan kita ingin melihat hidrogen itu kan masuk dalam sektor transisinya, masuk ke low carbon dulu, terus baru ke green. Karena kita menunggu harga greennya ini murah. Kalau saya bilang tadi kita harus mendapatkan harga listrik termurah, saat ini tuh hydro, geothermal ya, kita juga menunggu fotovoltaik akan pasti turun nih harganya. Nanti kita lihat 2030 itu saat turun harga listrik renewable itu akan lebih masif gitu bisa dilakukan. Nah, paling tidak sekitar 5 tahun ini kita lakukan pilot pengembangan ekosistemnya walaupun skala kecil. Nah, itu kita harapkan bisa berjalan. Ini sedang dibangun untuk industri, untuk transportasi, ya, untuk masalah distribusi tadi ya. Itu menjadi satu hal yang harus kita bangun ya ekosistemnya. Oke, baik. Yang pasti secara regulasi sudah sangat-sangat baik sekali begitu disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana? Ada melihat pemerintah sangat fokus sekali saat ini begitu ya, melihat regulasi yang sudah ditata rapi sesuai roadmap dan juga sesuai kita terapkan begitu ataupun sesuai apa yang terjadi di lapangan, dan kira-kira langkah konkret apa sih dari pelaku Pak John untuk melihat dan juga membangun infrastruktur di mana regulasinya sudah disiapkan sangat baik sekali oleh pemerintah. Silakan. Ya, pertama-tama kami menyambut baik tentu saja dukungan yang luar biasa dari pemerintah dan berterima kasih untuk itu karena ini sejalan nih dengan pertama ada harapan dari pemerintah kan untuk net zero emission. Dan kita mendukung itu, Pertamina melihat itu sebagai tantangan tapi juga peluang. Nah, ini dengan dukungan ini tentu saja kita langsung bergerak gitu ya. Tadi kita bisa lihat groundbreaking untuk hydrogen refueling station misalnya. Nah, ini kalau kita dari segi industri kita melihat ada beberapa aspek. Yang pertama produksi, kemudian tadi distribusi dan juga marketnya. Nah, yang menjadi isu di awal tentu saja off-taker nih. Tadi kita banyak bicara gitu ya, bagaimana mencari customer-customer yang memang tertarik untuk ini. Nah, untuk sekarang memang balik lagi untuk menggantikan energi atau listrik yang sekarang memang belum terlalu kompetitif, meskipun tetap kita garap. Oleh sebab itu, untuk produksi kita fokus dulu ke penggunaan-penggunaan yang sudah ada. Apa sih penggunaan hidrogen yang sudah ada itu? Itu biasanya di petrochemical industry atau di kilang. Nah, kita punya kilang nih Pertamina. Salah satu keuntungannya kita full scope gitu ya dari hulu sampai hilir. Itu kilang kita punya kebutuhan hidrogen. Nah, disitulah kita mulai berproduksi. Karena hidrogen yang dipakai oleh mereka sekarang belum green. Nah, ini kita gantikan dengan hidrogen yang green di situ. Dan itu tidak terlalu ada isu dengan harga karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan hidrogen yang dari non green tadi. Ya, di sini tetap kita harus kompetitif, kita upayakan itu. Jadi kita coba pilot project, di situ ada di 2 lokasi.
kita pakai geothermal. Kenapa kita pakai geothermal? Karena memang itulah energi green yang kita punya sekarang. Tapi in paralel kita coba juga dengan solar panel. Jadi ada 2 lokasi, satu di Sulawesi Utara, satu lagi di Sumatera. Jadi di Ulu Belu di Sumatera sama di Lahendong. Nah ini kita bekerja sama dengan kilang kita akan produksikan hidrogennya untuk masuk ke kilang kita. Sementara yang di Sulawesi Utara kita juga bekerja sama dengan pihak asing yang strategis partner kita untuk juga mengembangkan itu. Jadi itu dari segi produksi. Nah tadi untuk mobility kita dengan pilot project yang hydrogen refueling station tadi itu. Jadi kita mulai di Danogot. Dan tujuannya sama, itu kita akan coba karena kan ini hal baru nih. Nah off-takernya juga sama nih, siapa yang mau pakai di situ kan belum ada nih mobilnya. Nah itu juga kita bekerja sama dengan pabrikan mobil yang terkenal di dunia mungkin juga sudah tahu gitu ya. Nah kita tunggu, kita kerjakan itu. Sekarang kita masih berdiskusi tadi Profesor Enia menyampaikan tentang regulasi, tentang standar safety dan lain sebagainya itu masih kita finalkan. Supaya nanti pada saat pelaksanaan itu safety-nya sudah bagus, semua sistemnya sudah jalan, karena ini lagi-lagi itu mengetes value chain. Jadi mengetes value chain untuk hydrogen mobility seperti apa, value chain untuk tadi ke market industri seperti apa, kita coba pilotnya, nanti kita evaluasi. Nanti kita juga berdiskusi dengan pemerintah bagaimana ada perbaikan atau hal-hal yang bisa ditingkatkan sehingga bisa lebih cepat lagi, lebih baik lagi dengan kualitas juga yang terjamin dan safety-nya juga terjamin. Demikian. Oke, baik.